Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 14 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel Mila TV, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun kalian berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang lagi kerja dihampirin oleh Nana karena Nana mau ngajak tidur sama suaminya karena sudah malam. Lalu di sana juga Dewa masih terus kerja. Lalu di sana juga Dewa terus digangguin sama istrinya yaitu Nana. Dan di sana juga Nana ngomong sama suaminya, pokoknya kalau kamu tidak tidur sekarang saya akan tidur sendiri, kamu nanti tahu akibatnya, kata Nana. Lalu Nana juga merayu terus Dewa, dan Dewa juga di sana mau diajak tidur, tapi Dewa juga kaget kok Nana minta digendong ke kamarnya. Lalu di sini juga Dewa juga menggendong Nana. Saya mau menggendong kamu, kata Dewa, tapi apa? Kamu akan ngasih hadiah apa sama saya, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sana juga Nana membisikkan kena telinga suaminya yaitu Dewa. Lalu di sana juga Dewa sangat bengong dan kaget, dan dia juga senang. Lalu di sana juga Dewa tersenyum. Lalu di sanalah Dewa menggendong Nana dibawa ke kamar. Dan di sana juga Dewa juga pergi dari ruang kerjanya sambil menggendong istrinya yaitu Nana. Lalu tiba-tiba di sana pas dia lagi digendong mau masuk ke kamarnya, si Brokoko Kroni keluar dari kamarnya karena kamar si Brokoko Kroni sama kamar Nana tidak jauhan. Lalu di sana si Brokoko Kroni ngomong, kamu ini kayak masih muda aja, kayak SMA, kata si Brokoko Kroni ke Dewa. Lalu di sana juga Dewa mau emosi, tapi Nana yang digendong dia membisiki, jangan diladenin, kata Nana sambil membisikin, kalau Mas Dewa ngeladenin nanti tidak jadi, kata Nana sambil membisiki ke telinga suaminya Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga langsung pergi meninggalkan si Brokoko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat Bu Farah yang dia melihat kemesraan Dewa sama Nana, dia ngomong sendiri dalam batinnya, kalau gini caranya saya jadi susah ingin memisahkan Dewa sama Nana. Lalu di sana juga si Bu Farah dia mau cari akal bagaimana caranya. Lalu keesok hariannya di sana Nana mau pergi ke butik, dan singkat cerita Pasha juga mengantarkan Nana ke butik karena Dewa ada kerjaan. Lalu Pasha sama Nana juga di perjalanan dia menuju ke butik. Singkat cerita Nana dan Pasha sampailah ke butik. Lalu pas sampai ke butik, tiba-tiba di sana pas mau masuk, dia mendengar teriakan dari dalam butik, yaitu di sana terlihat ada si Kehed Kelvin yang mau mendesak terus kepada Putri. Lalu di sana si Kelvin mau menyakiti Putri karena Putri tidak mau mengasih tahu dan dia tidak menjawab apa kata si Kehed Kelvin. Dan di sana juga singkat cerita si Kelvin mau menamparnya Putri, tiba-tiba Pasha sampai ke sana dan Nana langsung juga Pasha menghajar si Kehed Kelvin. Dan di sana juga Pasha ngomong sama si Kehed Kelvin, kamu itu kayak banci mau melawan sama perempuan, kata Pasha ke si Kehed Kelvin. Lalu di sana juga Nana menghampiri si Kehed Kelvin, langsung si Kehed Kelvin juga ditampar oleh Nana. Dan di sana juga Nana juga ngoceh-ngoceh, tapi di sana si Kehed Kelvin mukanya tambah geram banget kepada
Nana. Lalu di sana si Kelvin juga ngomong sama Nana, kebenaran kamu ada di sini. Sekarang kamu jelaskan sama saya. Kamu itu pernah di penjara dan kamu itu yang telah menabrak Claudia, kembarannya Clara, kata si Kelvin. Lalu di sana pas si Kelvin mendesak Nana harus mengaku, tiba-tiba datanglah seseorang perempuan dari luar. Saya yang telah menabrak Claudia, kata perempuan itu. Lalu dia juga langsung menghampiri si Kelvin. Kenapa kamu mendesak Nana? Saya yang telah menabrak Claudia. Nama saya Neti dan ini KTP saya, kata Neti kepada si Kelvin sambil mengasihkan KTP. Lalu di sana juga singkat cerita si Kelvin juga meninggalkan butiknya Nana. Lalu di sana juga Nana ditenangkan oleh Putri sama Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini Clara yang mau hampir-hampiran menabrak Fitri yang mau ke rumah sakit karena mobilnya macet. Di sana juga Clara juga turun dan dia menghampiri Fitri sama Ibu Panti dan neneknya Fitri. Lalu di sana Clara juga minta maaf dan di sana juga Ibu Panti juga bukan salah ibu tapi saya yang salah. Saya tidak memegang Fitri, kata Ibu Panti. Lalu di sana juga Clara juga ngomong sama Ibu Panti sama Nenek Fitri, biarin saya yang mengantarkan kalian ke rumah sakit, kata Clara ke Ibu Panti. Lalu singkat cerita Clara juga Clara juga mengantarkan Fitri sama Ibu Panti dan neneknya ke rumah sakit. Lalu singkat cerita pas sudah sampai ke rumah sakit, Clara juga pamitan dia mau pergi karena ada urusan penting. Lalu di sana juga terlihat di sisi lain Nana yang sampai ke panti dan Pasha. Tiba-tiba di sana anak-anak panti ngomong Fitri sudah dibawa ke rumah sakit, tapi ditelepon sama Nana juga Ibu Panti juga tidak menyambung karena HP-nya mati. Lalu di sana juga singkat cerita Nana dan Pasha juga menyusul ke rumah sakit dan Nana juga menelepon suaminya, pamitan ke suaminya dan ngasih tahu bahwa Fitri dibawa ke rumah sakit. Lalu di sana juga Dewa menerima telepon dari istrinya yaitu Nana. Lalu Nana juga bilang sama Dewa Fitri sudah dibawa ke rumah sakit dan di sana juga Dewa juga ya udah saya mau langsung ke rumah sakit. Langsung di sana juga Dewa juga ngomong sama si Alia Sildatel, kamu urus berkas-berkas meeting yang sudah beres, kata Dewa kepada si Alia Sildatel sambil meninggalkan si Alia Sildatel. Lalu si Alia Sildatel juga tidak bisa ngomong lagi. Lalu singkat cerita di sana sampailah Dewa ke rumah sakit dan di sana Fitri sama Ibu Panti sama neneknya keluar dari ruang dokter. Lalu di sana juga Dewa langsung masuk ke ruang dokter menemui dokternya yang tadi meriksa Fitri. Lalu di sisi lain Nana juga sampai ke rumah sakit. Lalu karena dia buru-buru Nana dia lari, tiba-tiba Clara yang mau keluar dari rumah sakit sudah mengantarkan Fitri mau menabrak Nana. Untung di sana Putri Clara juga cepat-cepat ngerem mobilnya. Pas dia mau turun mau menghampirin Pasha, tiba-tiba ada telepon dari kafenya ada masalah. Lalu di sana juga dia juga mau berangkat ke kafenya. Lalu di sisi lain Nana yang mau menghampiri Clara yang mau nabrak dia mau minta maaf, tiba-tiba di sana Clara juga berangkat pergi meninggalkan Nana dan Pasha karena nerima telepon dari kafenya yang ada masalah. Lalu di sisi lain keesok hariannya di sana Dewa di ruang kerjanya lagi mau siap-siap meeting sama si Alia Sildatel karena ada klien. Di sana dia terdengar di tengah rumah ada yang cekcok. Terdengar di sana Lula sama Bu Farah. Lalu di sana di tengah rumah Bu Farah menyuruh-nyuruh sama Lula, tapi Lula tidak mau kalau
bilang dia itu kayak pembantu, diperlakukan kayak pembantu. Lalu di sana juga terjadilah cekcok antara Lula sama Bu Farah. Lalu lagi cekcok di sana rame, tiba-tiba Dewa datang menghampiri mereka yang lagi cekcok. Kata Dewa, ada apa ini rame? Kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sana Lula ngomong, saya tidak mau kalau saya diperlakukan kayak pembantu di sini, nyuruh-nyuruh seenaknya aja. Pantas Mama Farah suruh saya ke sini itu harus meladeni dan saya dipekerjakan kayak pembantu, kata Lula ke Dewa. Kalau gini caranya saya mending cabut aja keluar lagi dari rumah ini, kata Lula ke Dewa. Lalu di sana juga Dewa sangat kaget. Jangan Lula, kalau kamu kasihan sama kakak kamu jangan keluar dari rumah ini. Pokoknya kamu kalau Mama Farah sama Livia nyuruh-nyuruh kamu kasih tahu saya dan juga jangan didengarkan, kata Dewa ke Lula. Lalu di sana juga Lula nurut omongan Dewa. Lagi cekcok kayak gitu, tiba-tiba nggak tahu Neratu datang. Neratu tidak ngasih kabar dulu karena dia mau bikin kejutan sama Bu Farah. Dan di sana juga Neratu ngomong, dan di sana Bu Farah juga sangat kaget. Kalau gini kata Bu Farah, saya tidak bisa memisahkan Dewa sama Nana. Dan di sana juga Livia juga sangat dia nggak senang kalau Neratu datang ke rumah lagi. Lalu di sana lagi ngomong, di sana dia udah salaman dan Lula juga di sana membongkar kejahatan Bu Farah kepada Neratu. Ada apa ini kamu rame-rame cekcok-cekcok, kata Neratu ke Lula. Lalu di sana juga Lula ngomong sama Neratu, dibongkar semua kejahatan Bu Farah kepada Nana semenjak Neratu tidak ada. Dan di sana juga Neratu juga kaget. Lalu di sana Neratu ngomong sama Bu Farah, saya kesini akan membawa Nana pergi dari sini sementara waktu, karena saya juga dari kemarin walaupun tidak dikasih tahu sama Lula, saya sudah tahu dari Fasya yang telepon sama saya, kata Neratu ke Bu Farah. Lalu di sana juga Neratu juga sudah ngomong sama Bu Farah kayak gitu, Bu Farah juga tidak bisa ngomong lagi, dia mengulang dan dia juga kaget. Dan di sana juga Bu Farah juga bisa-bisa saya juga diusir, kata Bu Farah dalam batinnya. Lalu di sana Dewa juga sangat setuju kalau Nana mau dibawa sama Neratu supaya dia kerja tenang, kata Dewa. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini 14 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.